Selanjutnya, apakah diperbolehkan mencuci ihram menggunakan deterjen atau softener yang mengandung wewangian? Kemudian apakah juga boleh menggunakan deodoran sebelum niat niat memakai baju ihram? Kalau sebelum menggunakan baju ihram tidak masalah. Sekarang Anda dapat ihram dari travel, Anda cuci dulu. Karena mungkin Anda pikir masih baru dari pabrik atau konveksi, tidak ada masalah. Yang penting yang dilarang itu difahami tidak boleh menggunakan wangi-wangian di saat sudah niat. Di saat sudah niat. Ya. Nanti misalnya Anda selesai umroh nih. Kalau Anda tamattu tadi ya, umroh dulu. Setelah itu Anda misalnya merasa ihram ini kan akan dipakai haji tanggal 8 Zulhijjah. Maka Anda cuci di laundry di Mekah. Nggak ada masalah. Ya, itu setahu saya tidak larangan. Yang dilarang nanti kalau sudah niat. Ya, kemudian baru kita bubui parfum itu yang tidak boleh. Oleh karena itu kalau nanti lagi berihram, ya, kalau Anda lagi berihram, saya lagi di kamar, misalnya Anda di pesawat sudah niat nih, umroh tadi ya, kalau mau tamattu. Begitu Anda masuk kamar hotel, Anda berbaharui uduk dulu dan segala macam, itu hati-hati, jangan pakai sabun, pakai sampo. Walaupun kita boleh mandi, ya, walaupun kita, boleh menggunakan, maaf, boleh besar mungkin kita boleh cebok, tapi tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Jadi hindari sabun sama sampo sampai selesai pelaksanaan kewajiban, berihramnya itu. Ya. Baik, berarti termasuk. Baik, jazakallah khair Ustadz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Saya izin membacakan Ustadz ya. Ya, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Bu Tini dari Leicester. Salam Ustadz, melempar batu ke jamarat apakah harus dalam keadaan berwudu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Fitri dari Manchester. Sebentar, ini kita Ibadah jawab haji. dulu, satu-satu dulu. Oh Jadi baik, tidak harus dalam kondisi berwudu. Tetapi kalau ibu mau lebih afdal, ibu wudu. Karena dalam kondisi suci itu lebih baik. Tapi hukum asalnya jumroh tidak harus dalam keadaan berwudu. Allahu alam, itu sebatas ilmu kami. Ya, silakan. baik. Yang selanjutnya Ustadz, ibadah haji sering disebut sebagai gladi resik mudik ke rahmatullah. Bagaimana cara kita agar sebelum berangkat kita bisa membersihkan hati dan pikiran serta bertaubat dari segala dosa? Nah, sebenarnya itu ijtihad pribadi, itu upaya pribadi. Kalau Bapak Ibu yang mau haji, kemudian dia segera memperbaharui taubatnya, kemudian dia mulai menjaga lisannya dari tutur kata yang haram, menjaga kupingnya mendengar yang haram, matanya dari melihat yang haram, tangannya dari menjamah yang haram, kemaluannya menyentuh yang haram, kakinya melangkah yang haram, itu lebih bagus. Dia mulai supaya dia terbiasa nanti di saat sedang haji. Dan diharapkan setelah haji dia akan jaga. Seperti itu kurang lebih. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, eh, bagaimana jika saat berikhram perempuan dalam kondisi haid, apakah tetap sah umroh dan hajinya? Kalau dia niatnya boleh. Sebagaimana terjadi pada istri Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in di saat beliau mau haji, baru selesai nifas atau masih dalam kondisi nifas, Nabi SAW izinkan beliau untuk niat ihram dan melewati miqat. Tetapi pelaksanaan tawafnya, ya, itu nanti dilaksanakan setelah suci. Nah, khusus dalam masalah ini, kami ingin menyampaikan dan kami selalu himbau, karena sudah menjadi fatwa ulama juga. Seluruh wanita muslimah, ya, disarankan kalau bisa untuk meminum obat penunda haid. Dan ini fatwa yang luar biasa memudahkan buat kita agar tidak perlu lagi kepikiran masalah, oh saya lagi haid, berarti tawaf saya nanti tertunda sampai sampai sudah bersih dan jemaah sudah selesai. Nanti saya akan sendirian atau akan ditemani oleh suami. Ini kan butuh ijtihad lah, atau upaya lagi ya. Begitu juga dengan Ramadan. Fatwa ini dibolehkan sehingga tidak harus ada utang di Ramadan. Ini sangat baik. Maka kami sarankan untuk semua jemaah haji wanita untuk mengkonsumsi obat penunda haid supaya tidak mengganggu masa ibadah di sana. Ya. Baik, ini nampaknya sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya tadi tentang meminum obat penunda haid juga. Kemudian pertanyaan lanjutannya, apabila datang bulan bertepatan dengan hari tasyrik, apakah ibadah hajinya tetap sah? Tetap sah. Tidak masalah. Karena yang dilarang dalam kondisi haid itu hanya tawaf. Sa'i, jumrah, ya, mabit, di Mina, nginap di Mina, itu tidak ada masalah.
Ya, cuma memang ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap catatkan pahala karena dia lagi haid, berarti dia tidak sholat kan gitu. Tapi kalau tadi saya sarankan, kalau bisa dia minum penunda haid. Supaya nanti sholat yang dianjurkan dikerjakan yang 2 rakaat, di waktu duhur, di waktu asar 2 rakaat, itu tetap dikerjakan, tidak kehilangan dia peluang itu. Iya. Baik. Selanjutnya, apakah diperbolehkan mencuci ihram menggunakan deterjen atau softener yang mengandung wewangian? Kemudian apakah juga boleh menggunakan deodoran sebelum niat memakai baju ihram? Kalau sebelum menggunakan baju ihram tidak masalah. Sekarang Anda dapat ihram dari travel, Anda cuci dulu. Karena mungkin Anda pikir masih baru dari pabrik atau konveksi, tidak ada masalah. Yang penting yang dilarang itu difahami tidak boleh menggunakan wangi-wangian di saat sudah niat. Di saat sudah niat. Ya. Nanti misalnya Anda selesai umroh nih. Kalau Anda tamattu tadi ya, umroh dulu. Setelah itu Anda misalnya merasa ihram ini kan akan dipakai haji tanggal 8 Zulhijjah. Maka Anda cuci di laundry di Mekah. Nggak ada masalah. Ya, itu setahu saya tidak larangan. Yang dilarang nanti kalau sudah niat. Ya, kemudian baru kita bubui parfum itu yang tidak boleh. Oleh karena itu kalau nanti lagi berihram, ya kalau Anda lagi berihram, saya lagi di kamar, misalnya Anda di pesawat sudah niat nih umroh tadi ya, kalau mau tamattu. Begitu Anda masuk kamar hotel, Anda berbaharui wudu dulu dan segala macam, itu hati-hati jangan pakai sabun, pakai sampo. Walaupun kita boleh mandi, ya, walaupun kita boleh menggunakan, buang air besar mungkin kita boleh cebok, tapi tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Jadi hindari sabun sama sampo sampai selesai pelaksanaan kewajiban berihramnya itu. Ya. Baik, berarti termasuk pertanyaan kedua tadi lanjutannya termasuk deodoran juga sebaiknya dihindari ya Ustaz? Ya, kalau sebelum boleh. Tadi kan pertanyaan sebelum pakai ihram ya, sebelum niat, itu boleh. Kita pakai sampo, pakai sabun, pakai deodoran, nggak masalah. Tapi kalau sementara lagi berihram, prosesi berjalan dari tanggal 8 Zulhijjah tadi, kita masuk ke Mina. Itu kan kita seharian tuh nginap di sana. Kan kita pasti butuh menyegarkan badan dengan mandi. Ada toilet di kemah di masing-masing disiapkan. Nah itu jangan pakai sabun sama sampo. Jangan pakai deodoran. Ya, cuman menyegarkan badan aja. Kemudian wudu. Boleh sikat gigi, nggak ada masalah ya. Kemudian tanggal 9 saja juga di Arafah, kita juga sama. Kita akan seharian tuh sampai malamnya Muzdalifah, sampai hari Raya Idul Adha. Sampai selesai tawaf ifadah, jumrah, kurban, itu kan kita baru tahallul dan cukur rambut ya. Nah ini berarti kita akan lama dengan ihram. Di situ boleh kita freshkan kembali badan kita dengan mandi, tapi hindari semua wangi-wangian. Sabun kah, tisu basah kah, sampo, ini semua kita hindari, termasuk deodoran. Ya. Baik, selanjutnya Ustadz, ini terkait batasan aurat wanita muslimah di depan wanita muslimah yang lain selama berihram. Apakah ada perbedaan batasan aurat ini di dalam kondisi berihram maupun di luar kondisi berihram? Setahu saya sama aja kalau sama wanita ya. Setahu saya sama. Dan tapi nanti juga ibu kalau di tenda, walaupun tendanya tertutup misalnya, ada baiknya ibu tetap standby dengan jilbabnya ya. Karena kadang-kadang ada pengurus kemah di situ atau maktab yang masuk karena dia mau perbaikin AC, dia mau bersihin karpet yang tertumpah dan segala macam. Kan bisa saja mungkin dia nyelonong masuk kan terlihat auratnya. Maka lebih baik tetap ditutup ya. Cuma yang perlu diperhatikan kalau orang sedang ihram, kalau yang menggunakan cadar, anjurannya untuk membuka cadarnya. Iya. Baik. Kemudian jika kita menghajikan orang lain, apakah kita juga akan mendapatkan pahala haji yang sama atau hanya orang yang dihajikan saja? Tentu saja kita akan mendapatkan sama. Ya, misalnya kita hajikan orang tua kita, misalnya kita akan dapat pahala yang sama. Tetapi saran kami, setiap kali ada peluang Anda umroh atau haji, Anda selalu umroh dan haji buat diri Anda sendiri. Walaupun Anda sudah haji tahun lalu, haji lagi tahun ini kalau ada kesempatan, haji lagi buat diri Anda. Karena kan tidak ada jaminan haji tahun lalu diterima, bisa saja Anda butuh sekarang haji ini. Ataupun kalau diterima, maka Anda tetap butuh pahalanya karena yang wajib sekarang ataupun yang dapat peluang adalah Anda. Lalu bagaimana dengan orang tua saya Ustaz? Dia sudah meninggal tapi belum pernah dihajikan. Bisa dibadalkan dengan orang lain. Kayak kami di Uhud Tour, kami buatkan program badal itu. Jadi teman-teman jamaah tinggal bayarkan ke travel, kami akan koordinasikan dengan teman-teman mahasiswa yang ada di Mekah sama Madinah, mereka yang lakukan ibadah itu. Bahkan ini bisa Anda lakukan setiap bulan.
Anda bisa titipkan misalnya uang di travel terdekat Anda, kayak kami berikan peluang itu. Ada saja jemaah yang titipkan uang, maka misalnya setiap terima gaji, dia ingin umrohin orang tuanya yang sudah meninggal, sebagai bentuk bakti, dia dapat pahala umroh, dia dapat pahala bakti, orang tua juga dapat, maka itu sangat baik. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, apabila kita memakai sunscreen ketika haji, kemudian wudhunya batal, apakah harus menghapus sunscreen terlebih dahulu, baru kemudian berwudhu? Kemudian pertanyaan lanjutnya, apakah diperbolehkan lip balm anti UV yang berwarna tipis? Kalau yang pertama, setahu saya tergantung. Kalau memang dia itu menutupi lapisan kulit secara total, maka sebaiknya dibersihkan saja. Dibersihkan. Jadi cara juga begini ya, teman-teman sekalian masalah wudhu ini. Kita keluar sedikit dari pertanyaan penanya tadi. Bagaimana caranya kita supaya bisa menjaga wudhu kita tidak sering batal? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama niat atau sugestinya. Ya, saya berapa kali motivasi jemaah Uhud, ya, jemaah travel kami. Bapak Ibu, begitu masuk Mekah, wudhu di kamar hotel, niatkan, sugestikan dalam diri kita, kita bisa tidak batalin wudhu sampai selesai umroh. Dan Masya Allah, mayoritasnya bisa melakukan, dan mereka walaupun tadinya mungkin yang biasa tidak bisa menahan angin, tidak bisa menahan buang air kecil misalnya, maka mereka bisa bertahan. Karena niatnya memang ingin supaya sempurna gitu ya. Kemudian yang kedua, hindari banyaknya makan dan minum. Jadi kebutuhannya saja, walaupun nanti di Arafah, di Mina, di Muzdalifah itu kan melimpah makanan ya. Apalagi kalau Anda pakai maktab VIP itu, Masya Allah banyak sekali. Ya tinggal dikontrol sesuai dengan kebutuhan. Karena ini yang membuat akhirnya kita sering terbatalkan wudhunya. Allahu a'lam. Jadi ini kita perlu perhatikan. Baik, kita kembali kepada tadi. Penanya, bagaimana kalau sudah pakai tadi sunscreen atau yang sejenisnya, apakah kalau batal wudhu dia harus menghapus dulu? Jawaban dari kami iya. Itu jauh lebih baik karena memastikan air wudhu mengenai seluruh daerah wajah ya. Apalagi ini bagian yang wajib memang untuk dicuci pada saat wudhu. Kalau lip balm itu atau lip gloss atau yang sejenisnya misalnya, kalau dia warnanya putih seperti air ya. Bukan ada warna tipis pun tidak ada warna sama sekali. Dia betul-betul biasa pun untuk laki-laki biasa dipakai karena kalau musim panas pecah-pecah ya. Maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau berwarna jangan, karena khawatir nanti malah jadi fitnah. Di saat itu Anda harus betul-betul mengontrol diri buat diri Anda. Dengan pasangan kita saja tidak boleh ada arah-arah ke situ, apalagi kalau orang lain ya. Perkataan kah, sikap kah, ya, bahasa tubuh kah, ini semua harus dihindari. Ya, jadi kalau Anda pakai ada warna sedikit, misalnya suami Anda lihat, suami teringat masalah biologis, ini dihindari. Apalagi untuk orang lain. Ya, jadi cari yang mungkin yang betul-betul tidak mendatangkan warna. Kalau perlu, yang penting kan dia membuat bibir tidak kering misalnya. Nah itu sudah cukup insya Allah. Ya. Baik, yang selanjutnya Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan sampo, sabun, non-alkohol, dan non-perfume saat masih berikhram? Karena masih banyak sabun-sampo yang dijual yang diklaim boleh untuk haji atau umroh. Kalau dipastikan tidak ada parfumnya, nggak ada masalah. Karena larangannya bukan masalah sampo sama sabunnya. Larangannya adalah menggunakan wangi-wangian. Nah, sampo sama sabun umumnya sekarang kan mayoritasnya memang wangi-wangian gitu ya. Dan Anda pastikan dulu. Kalau memang betul-betul ada, Allahu a'lam, sebatas ilmu saya tidak ada masalah. Karena yang dilarang wangi-wangiannya. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya, apakah haji ifrad hanya untuk penduduk di dalam miqat? Apakah wanita yang sedang haid saat lewat miqat belum bersih misalkan sampai 8 Zulhijjah bisa berniat untuk haji ifrad? Bisa. Ifrad boleh saja. Nggak ada masalah. Tapi dia harus dalam kondisi berihram. Artinya larangan-larangan ihram, nggak boleh potong kuku, nggak boleh pakai wangi-wangian gitu kan. Tidak boleh interaksi biologis sama pasangannya. Kan orang kalau tamattu misalnya, dia selesai umrah, kemudian dia kan boleh menikmati dulu waktunya sampai datang tanggal 8 untuk biologis sama istrinya misalnya, sama suaminya, atau dalam kondisi dia haid pun, dia masih bisa memenuhi kebutuhan suaminya dari poin itu misalnya. Jadi larangan-larangan ihram itu bisa terlepaskan kalau dia bukan ifrad,
Tapi kalau dia niat ifrat tidak ada masalah. Tapi yang penting syaratnya dia tetap berihram sampai datang tanggal 8. Iya. Baik. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh jamaah wanita yang sedang haid pada saat 10 Dzulhijjah hingga 17 Dzulhijjah berkaitan dengan kewajiban tawaf ifadah? Sudah saya bahasakan. Pertanyaan ini tidak akan muncul teman-teman kalau Anda sudah paham tadi. Pakai obat penunda haid. Jangan terus-menerus, maaf tanda kutip ini ngotot, tidak apa-apa deh saya haid aja. Karena pernah kami temuin jamaah begitu. Kami sudah ingatkan, Bapak Ibu, terutama Ibu-Ibu tolong, di manasik saya ingatkan. Pada saat tiba di Madinah, sebelum waktu itu kalau kami umrah, Uhud Tour programnya ke Madinah dulu, nanti 3 hari baru kemudian ke Mekah. Saya ingatkan lagi, ternyata masih ada saja jemaah, yang ada satu bapak datang kepada saya mengatakan, Ustaz, istri saya tiba-tiba haid. Loh, Pak, kan sudah saya ingatkan dari manasik, harusnya minum obat. Iya, tapi istri saya mau alami saja. Oh, itu resikonya. Berarti Anda harus tahu konsekuensinya. Berarti tidak bisa tawaf dulu. Nah, gitu kan. Terus masih banyak larangan-larangan yang jadi dia harus tunggu dulu sampai bersih, kemudian baru dia tawaf, gitu kan. Baru dia menyelesaikan umrohnya. Ini agak repot, gitu. Jadi saran saya, Allah alam, supaya tidak muncul lagi pertanyaan seperti ini, dan saya minta teman-teman moderator yang membawa acara, mohon maaf, bukan menggurui. Kalau ada pertanyaan lagi yang seperti masalah haid, saya rasa cukupkan dengan yang tadi. Saran saya adalah mengkonsumsi obat atau suntik misalnya, sehingga Anda tidak terganggu lagi nih dengan masalah haid. Hanya sebatas lagi umur atau lagi haji. Setelahnya Anda normal lagi nggak ada masalah. Demi untuk lancarnya ibadah Anda. Karena juga kalau Anda selesai umrah tamattu nih, menunggu tanggal 8, sayang, itu pun kalau Anda haid di situ. Semua jemaah haji berlumba-lumba kejar pahala sholat di Masjid Haram 100.000 pahala kalau sendiri, kalau berjamaah dikali 27 kali lipat. Ini sayang sekali. 2,7 juta pahala sholat hilang hanya karena Anda haid. Kenapa bersikuku untuk tidak minum obat atau suntik untuk menunda haid sementara fatwa ulama sudah ada kan begitu. Kemudian ini diambil. Ya silakan, mungkin yang terakhir kali. Baik, Ustadz, apakah diperbolehkan ketika Arafah kita tetap berada di dalam bis begitu? Nggak masalah, yang penting di wilayah Arafah. Mau di bus, mau di kemah, mau di pelataran, bebas. Selama dia masuk di wilayah Arafah nggak ada masalah. Ya, karena memang terkadang ada beberapa keadaan di mana mungkin kredit, ya. Apalagi kalau Anda pakai kemah standar, biasanya kalau Anda telat, orang-orang sudah penuhi kemah itu Anda tidak dapat tempat di situ. Nah itu bisa saja Anda di atas bus, tidak ada masalah. Ya, karena Nabi SAW juga wukuf di atas unta beliau dan beliau juga pernah dalam kemah. Jadi Allahu alam setahu saya tidak ada masalah. Yang penting masuk di wilayah Arafah. Makanya di Arafah itu kan ada start dan ada end-nya kan, ada awal dan ada akhirnya. Maka Anda berada di lokasi itu tidak ada masalah insya Allah. Baik, mungkin begitu saja ya, akhi. Mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaan belum bisa dijawab semuanya. Saran saya untuk mengikuti manasik kami lagi, nanti diikutin di medsos kami, di Khalid Basalam Official, nanti akan ada manasik buat Uhud Tour yang akan berangkat insya Allah tanggal 7 Juni, berarti kami akan adakan sehari atau 2 hari sebelumnya, antara tanggal 5 atau tanggal 6, tergantung kondisi dan keadaan, nanti Anda lihat flyer kami, Anda bisa ikutin juga secara live seperti ini. Dan insya Allah kita akan adakan pengulangan dan di situ kalau Anda mau ajukan pertanyaan juga bisa. Kami mengajak teman-teman semuanya untuk bisa memaklumi karena tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Tapi insya Allah saya doakan semoga saja semangat kita untuk selalu belajar, bertanya dan terus menggali tentang manasik haji ini dan umrah insya Allah. Dan juga nanti dengan praktek di lapangan akan lebih membuat kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan insya Allah kita terus mengikhlaskan niat supaya Allah SWT mudahkan dan lancarkan semuanya.